Selamat datang di kelas Guru Ratna. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Untuk kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dibandingkan dengan yang ada di belahan dunia lainnya. Indonesia termasuk ke dalam kategori sebagai negara mega biodiversitas. Negara mega biodiversitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang memiliki kekayaan hayati yang berlimpah. Selain memiliki keanekaragaman hayati terbanyak di dunia, Indonesia juga memiliki spesies tumbuhan dan hewan endemik yang tidak sedikit pula, yang artinya spesies ini hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Namun yang perlu diingat bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem lokal, tetapi juga memiliki dampak universal. Oleh karena itu, pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekologis secara global. Indonesia memiliki bioma yang tidak sedikit, seperti bioma hutan hujan tropis, bioma savana, bioma padang rumput, dan bioma hutan bakau. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang memperoleh cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, sebaran flora dan fauna di Indonesia juga sangat menarik karena negara ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra besar. Dengan kondisi geografisnya yang strategis, memberikan dampak besar terhadap keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di dalam hutan hujan tropis Indonesia, terdapat beberapa tumbuhan endemik, misalnya bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantong semar, meranti, cendana, damar, dan lainnya. Selain tumbuhan juga terdapat beberapa hewan endemik, contohnya orang utan, komodo, anoa, cenderawasih, babi rusa, maleo, burung jalak Bali, dan lainnya. Persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia memperlihatkan sebuah keunikan dan juga perbedaan yang begitu signifikan dari masing-masing wilayahnya. Alfred Russel Wallace, seorang ahli biologi berkebangsaan Inggris, membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat dan fauna wilayah timur. Sementara Carl Wilhelm Weber, seorang ahli zoologi Jerman Belanda dengan teorinya garis Weber, membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan timur. Flora dan fauna Indonesia bagian barat memiliki corak orientalis, dan di bagian peralihan mempunyai corak Indonesia tengah, sedangkan di bagian timur bercorak Australis. Indonesia terletak di bagian tenggara Coral Triangle atau segitiga terumbu karang, yang merupakan wilayah dengan keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Menurut Badan Konservasi Dunia atau WWF, segitiga terumbu karang merupakan rumah dari 76% spesies terumbu karang dunia. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, moluska, dan makhluk laut lainnya. Apabila suatu ekosistem memiliki keanekaragaman hayati yang beragam, seperti yang terdapat di Indonesia saat ini, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan mudah dipertahankan. Namun sebaliknya, jika suatu ekosistem memiliki keanekaragaman hayati yang rendah, maka ekosistem tersebut akan rentan terhadap suatu ancaman yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan. Dari pernyataan tersebut, muncul sebuah pertanyaan untuk kita masing-masing. Apakah kekayaan kita akan keanekaragaman hayati yang beragam itu dapat kita pertahankan hingga generasi mendatang? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut,
Sebaiknya kita mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu ancaman terbesar adalah deforestasi hutan, terutama untuk pembuatan perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan industri lainnya. Perubahan fungsi hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies flora dan fauna. Aktivitas perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar mengancam banyak spesies hewan di Indonesia. Harimau Sumatera, badak Jawa, dan orangutan adalah contoh spesies yang terancam punah karena kegiatan ini. Selain itu, perdagangan ilegal juga merugikan ekosistem dan merusak keseimbangan alam. Pencemaran air, udara, dan tanah dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi kesehatan organisme hidup. Limbah industri, penggunaan pestisida, dan limbah rumah tangga seperti sampah plastik dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan tanah, serta membahayakan organisme hidup di dalamnya. Pertumbuhan populasi manusia dan urbanisasi dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami karena perkembangan kota dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan terbelahnya beberapa habitat maupun populasi hewan dan tumbuhan, serta meningkatkan risiko kepunahan lokal. Selain dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, ancaman tersebut dapat menyebabkan terjadinya kepunahan bagi spesies yang ada. Salah satu contoh spesies endemik lokal di Indonesia yang telah mengalami kepunahan adalah harimau Jawa. Karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang begitu pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan langkah konkret untuk melindungi kekayaan alam Indonesia bagi generasi mendatang. Demikian penjelasan untuk materi perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.